Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul barter. Setiap kita harus dapat menghayati kebesaran Allah yang dahsyat, sehingga kita bersedia untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Tuhan mengendaki kita melakukan barter, seperti yang ditulis dalam Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus ini sangat jelas menunjukkan bahwa harus ada yang dilepaskan untuk memiliki Kristus atau keselamatan. Dalam hal ini pengertian sola gratia harus dipahami secara benar. Anugerah memang cuma-cuma, tetapi cara dan proses menerima keselamatan tidak gratis. Harus ada yang dikorbankan demi mengalami keselamatan atau menerima anugerah. Salah satu hal yang paling menyesatkan banyak orang Kristen adalah ketika orang Kristen berpikir bahwa menjadi anak-anak Allah terjadi atau bisa berlangsung tanpa syarat. Seakan-akan setiap orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis sudah menjadi anak-anak Allah. Ini adalah salah satu hal yang paling menyesatkan dan merusak kehidupan Kristen yang sejati. Memang harus diakui ketika kita yang berdosa diterima Allah karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hal itu terjadi tanpa syarat. Artinya anugerah yang dihadirkan oleh kematian Yesus tidak memandang kepantasan atau kelayakan kita saat menerima anugerah itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, setiap orang diperdamaikan oleh darahnya secara cuma-cuma. Namun ini adalah proses penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Manusia memiliki bagian dalam proses penebusan yang harus manusia lakukan. Bagian dari orang yang menerima penebusan Tuhan adalah belajar untuk memiliki keadaan atau karakter seperti anak-anak Allah. Jadi kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau oleh kematian Yesus seseorang memang menjadi anak-anak Allah tetapi belum sah atau disebut notos. Jadi belum bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Maksudnya anak-anak Allah yang sah ya. Bukan hanya berstatus sebagai anak-anak Allah. Tidak cukup, tetapi harus benar-benar berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Ya saudaraku. Oleh sebab itu kita harus menerima bahwa hidup sebagai orang Kristen adalah hidup dalam pembelajaran yang tidak pernah berhenti sampai kita mati. Pembelajaran untuk menjadi anak-anak Allah. Puncak atau klimaks dari hal ini adalah kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sebagai orang percaya kita harus bisa menghayati keindahan, kemuliaan, kebaikan, kedaulatan, kewibawaan, dan kedahsyatan Allah. Sebagai orang percaya kita harus bisa menghayati itu, sehingga kita rela tidak terikat dengan dunia ini. Keterlepasan dari dunia harus kita miliki agar bisa mengisi hari-hari hidup kita dalam kekudusan dan kesucian. Walaupun itu sangat berat, saudaraku. Ya. Untuk itu
kita harus melakukan barter. Barter kesenangan dan keindahan dunia yang terlanjur sudah melekat dan kita nikmati di dalam jiwa kita. Kita ganti dengan keindahan Tuhan yang melampaui segala akal. Kita ganti dengan sukacita yang melampaui segala akal. Seperti seorang pedagang yang menjual seluruh miliknya untuk memiliki mutiara yang indah. Ya, demikian pula kita orang percaya. Kita tidak bisa memiliki Kristus tanpa barter. Sehingga pada akhirnya setiap orang yang mengaku percaya harus diperhadapkan dengan pilihan hidup. Apakah ia memilih Tuhan atau dunia? Kita tidak bisa memilih keduanya, saudaraku. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dan ini satu kemutlakan. Artinya Anda tidak bisa memiliki dunia juga memiliki surga. Anda tidak bisa memiliki Tuhan juga memiliki dunia. Siapa atau apa yang kau miliki, itulah yang memiliki dirimu. Kalau seseorang memiliki dunia, dia dimiliki dunia. Kalau seseorang tidak memiliki dunia, dia dimiliki oleh Allah. Dunia tidak bisa memilikinya. Ini artinya apapun yang kita miliki tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang dapat membahagiakan kita. Nah, keterlepasan dari keindahan dan kenyamanan dunia dikalimatkan dengan tegas oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menjalani sebuah proses barter, yaitu pertukaran gairah dunia yang dimilikinya dengan Tuhan. Sebagai tuan majikan yang ia layani. Untuk dapat melayani Tuhan, Paulus harus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Ia harus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Hal ini menjadi pelajaran bagi gereja dan rohaniwan, saudara. Keindahan dan kenyamanan yang diperoleh dari pelayanan pun tidak boleh digenggam sebagai sesuatu yang membahagiakan. Bagi hamba Tuhan, pelayanan dan kegiatan gereja bisa dapat menjadi berhala di mana ia menaruh kesenangan, rasa aman, dan kehormatan. Tanpa sadar hal ini, pada akhirnya menjadi berhala bagi dirinya. Suatu kebahagiaan atau kesenangan yang sejati adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kebahagiaan atau kesenangan yang sejatinya adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang penting. Firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini berarti Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan. Menjadi satu-satunya yang berharga. Hal ini bukan berarti kita harus menolak kesenangan kebahagiaan yang muncul di hati kita karena keberhasilan anak, canda, tawa bersama sahabat, atau indahnya pemandangan alam. Tidak salah kita memiliki semua itu dan bisa merasakan kesenangan. Tetapi hal itu bisa kita nikmati sebab Allah pun ikut menikmati. Dan itu bukan sesuatu yang mutlak. Kita bisa menikmati segala kesenangan karena Allah ikut menikmatinya. Kita bisa bahagia karena memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jika kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, apapun ya, keberhasilan anak, canda tawa bersama sahabat, apapun tidak akan dapat membahagiakan kita. Di sini kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Nah, di sini dibutuhkan proses barter, ya, proses barter untuk sampai tahap ini. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.